Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan memandu acara panggung belakang kali ini. Yang seperti biasa saya ditemani oleh Pak Ple Priyatna, seorang diplomat senior, penulis dan juga pengamat politik luar negeri di Indonesia. Nah, para pemirsa, hari ini kita akan membicarakan mengenai perkembangan terbaru di Palestina soal kembalinya warga Gaza yang pulang mengungsi setelah 15 bulan itu melarikan diri dari tanah air mereka di Gaza karena akibat pemboman Israel. Nah, sejak hari Senin itu membanjir para pengungsi di dalam negeri sendiri ini kembali ke Gaza. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang hal itu dengan Pak Priyatna dan kita akan berusaha untuk mencoba mendengarkan perspektif dari beliau yang secara intensif mengikuti perkembangan di sana. Pak Priyatna, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Mas Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore, selamat pagi nantinya kalau juga sudah disebarkan ya. Ya. Terima kasih. Jadi Pak Priyatna, seperti saya katakan tadi, ini ada perkembangan terbaru setelah sekarang ini gencatan senjata sudah dilakukan, lalu kemudian sejak hari Senin kemarin itu berpuluh-puluh ribu, bahkan itu otoritas Palestina mengatakan ada 300 ribu sebetulnya penduduk Gaza yang akan kembali dari selatan menuju utara yang melewati Netzarim Corridor. Silakan Pak Priyatna berikan kita analisis perspektif apa yang perlu kita perhatikan untuk fakta ini. Silakan Pak. Jadi terima kasih Mas Buni, terima kasih rekan-rekan yang lain. Jadi di sini saya ingin menegaskan mengenai konstruksi kita melihat situasi di Gaza dan juga sudut pandang yang akan kita sampaikan. Angle-nya itu bagaimana kita melihatnya. Dari sini pertama saya mengingat bahwa ada dua kejadian penting yang mendekati tanggal 30 kemarin itu. Pertama, gencatan senjata dari tanggal 19 itu udah 10 hari berlangsung. Tahapan kedua pertukaran itu yang pertama sukses, yang kedua juga berjalan baik. Mudah-mudahan dengan di tengah kerumunan yang demikian berbahaya. Kemudian ada yang penting lagi, tanggal 29 itu setahun yang lalu, 29 Januari 2024. Itu ada peristiwa tragis menurut saya yang menimpa seorang anak gadis kecil namanya Hind Rajab. Dia bersama keluarganya di dalam kendaraan. Ya, dia bersama keluarganya di dalam kendaraan, di dalam sebuah mobil bersama pamannya, bersama orang tuanya, bersama saudaranya yang lain itu terjebak di dalam situasi yang tidak baik lah. Dia minta tolong kepada ambulans di situ dan ambulans ini datang. Tapi dia diberondong gitu. Jadi 6 keluarganya ini semuanya meninggal, termasuk juga Hind Rajab yang berusia 5 tahun ini meninggal diberondong sebanyak 355 peluru. Nah, ini diabadikan oleh sekelompok masyarakat yang concern, yang prihatin terhadap peristiwa ini. Itu diabadikan di Hind Rajab Foundation di Brussels, didirikan Pak. Itu udah setahun dan ini sekarang proyeknya berani. Dia menggugat beberapa negara untuk menangkap orang-orang IDF yang berlibur ke luar negeri ataupun siapapun yang berlibur di Thailand, di Brasil segala macam. Dan tanggal 30 itu menjadi penting Pak. Karena saya ingat 20 Oktober ya 2024 Parlemen Israel itu di Knesset itu mengeluarkan sebuah resolusi, sebuah undang-undang baru untuk mereka, 2 undang-undang sekaligus, yaitu satu
tidak mengizinkan lagi UNRWA itu, lembaga bantuan kemanusiaan PBB yang sudah hampir 75 tahun ya diakses di itu, dan satu itu tidak mengizinkan lagi untuk meneruskan operasinya. Kedua, yang konyol lagi juga melarang pejabat-pejabat Israel yang berkaitan dengan bantuan itu untuk berkomunikasi dengan RWA ini ya, jadi lembaga bantuan untuk PBB ini. Jadi di situ, nah ini ada satu masa yang sangat kritis ya untuk Palestina lagi Pak, Palestina lagi. Karena apa? Kekritisan ini kalau betul itu lembaga bantuan itu dilarang untuk beroperasi, memberikan bantuan, memberikan pertolongan pada warga Palestina, ini kan artinya sebuah pembajakan besar yang dilakukan Israel melalui kekuatan non militer saat ini untuk memporak-porandakan struktur masyarakat ini. These trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move. To make them move to the other side of this wall. To make them move as quickly as possible and as many as possible. Anda bayangkan kan 30.000 pekerja di lembaga bantuan itu mayoritas adalah orang-orang Palestina yang bekerja di situ, mencari uang di situ. Kemudian lembaga bantuan ini merambah semua sektor yang dibutuhkan oleh warga Palestina. Kebutuhan yang paling mendasar, makanan, air minum, obat-obatan, bahkan sampai pengangkutan sampah, Pak. Jadi mereka yang membangun juga Gaza selama ini. Konstruksi itu dibangun oleh itu juga, pekerjaan oleh lembaga bantuan ini. Jadi sepanjang kita lihat perang yang gempuran ya, istilah saya gempuran aksi genosida itu sepanjang 15 bulan ini menghancurkan pembangunan yang sudah diciptakan hampir 70 tahun. Habis Gaza praktis ya, itu tinggal sisa berapa persen, 10% mungkin. Nah, bagaimana itu saudara-saudara kita, warga Gaza, warga Palestina yang sekarang memaksa kembali untuk ke rumah mereka ya, itu berbaris sampai puluhan ribu orang untuk itu menunjukkan mereka itu rumah adalah rumah. Jadi mereka pun melihat, meratapi ketika tiba bahwa tidak ada lagi bekas-bekasnya, hanya puing yang tersisa. Dia mencari apapun, hanya memori yang ada di mereka. Ini kalau lembaga bantuan ini dilarang untuk mengoperasikan, membantu kehidupan di situ, kan artinya menggunting semua kehidupan orang Palestina. Tidak ada listrik, tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, sama juga tidak ada sekolah. Bayangkan, tidak ada internet, tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi tidak kalah kejam daripada agresi militer juga kan? Sama kan? Bahkan lebih. Kalau menurut saya lebih dari agresi militer. Artinya begini, militer agresi menimpa mati, orang tewas ya. Betul. Tapi kalau ini orang tidak bisa makan kan gitu ya? Bagaimana diblok semua? Bantuan diblok, bantuan masuk, bantuannya dibuang.
Jalanan bagus, jalanannya dirusak, konstruksinya. Jadi memang niatnya itu, mens reanya itu udah jahat untuk membumi hanguskan warga Palestina, merampas tanahnya. Tanahnya yang mereka akui oleh Israel, semua bangunannya dihancurkan, semua sendi-sendi kehidupannya, semua lifeline-nya orang Palestina itu dirusak, dihancurkan. Bagaimana? Apa yang harus kita katakan dengan fenomena seperti ini? Tidak ada yang lebih dahsyat dari kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina itu. Bagaimana kita melihatnya, situasi yang sangat menyedihkan. Bagaimana anak-anak kecil kehilangan orang tua, anak-anak kecil kedinginan, tanpa selimut, tanpa obat, tanpa makanan, tanpa orang tua. الله يزعل عليك يابا. هلا خليك رجع الله الله قولوا بعد والله، قولوا بعد والله. الله يزعل يا محمد يا حبيبي، يلا انتوا انا ولا انتوا، يلا انتوا انا. Saya kemarin diberikan data seorang kawan, setiap hari itu 67 orang anak-anak tewas. Tidak hanya dari serangan, tapi karena situasi buruk yang tidak dapat makanan, sakit, dan semua penderitaan yang ada yang di luar batas manusia lah kita melihatnya. Nah, ini yang kita tidak mendramatisir situasi, tidak membuat drama atas situasinya. Situasinya sendiri sudah dramatis, Pak. Beyond our imagination, ini beyond human imagination, jadi di luar batas imajinasi manusia, beyond that. Kekejian, kalimat saya untuk mengatakan kegigian saja sudah tidak cukup lagi untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi yang berulang-ulang. Mereka harus mengungsi, pindah lebih dari 10 kali, Pak. 10-11 kali, keluar masuk, pindah, geser, barangnya ditinggal. Kan dia tidak bisa bawa lemari, dia tidak bisa bawa meja. Lo bayangkan itu. Pakaian tidak ada, kemudian pekerjaan juga tidak ada. Semua digunting. Kehidupan normal sebagai manusia yang harus bekerja, harus mendapatkan upah, harus mendapatkan sumber-sumber untuk bisa melangsungkan kehidupan itu dipotong semua. Ada 2 juta orang yang membutuhkan perawatan. Ada 2 juta sekian juga membutuhkan sekolah untuk anak-anak. Ini sudah sekian bulan ya, hampir 15 bulan. 600 sampai 700 ribu anak-anak tidak bersekolah. Bukan karena mereka tidak menginginkan sekolah, tapi situasinya dibuat tidak memungkinkan. Makanya kenapa Israel itu menggempur semua fasilitas itu. Rumah sakit, sekolah, jalanan dihancurkan. Ada ambulans-ambulannya dikubur pakai tanah. Israel mendapatkan bantuan 120 lebih bulldozer untuk merusak rumah-rumah itu. Saya pikir untuk membangun kembali, rupanya hanya meratakan itu kepada apa? Meratakan itu dengan tanah. Jadi kehancuran yang dikonstruksi oleh Israel itu memang ingin membumi hanguskan Gaza, mengambil tanahnya, intinya mengambil tanahnya itu. Biar orang-orang itu terusir, mereka Biar yang terusir, musuh. mereka yang punya tanah itu. Yang jelas sebenarnya tujuannya bahwa Gaza itu
nanti sudah tidak layak lagi Tidak dihuni. layak lagi dihuni. Sehingga mereka pergi, Iya. mereka yang masuk. Mereka masuk, mereka menjarah dengan cara yang sangat di luar batas imajinasi kami ya, sebagai saya melihatnya bisa ya dilakukan gitu. Sebuah rejim kekuasaan yang mengaku dirinya demokrasi, menghormati HAM, ternyata benar-benar melampaui itu semua hanya untuk mengejar bahwa Israel itu dengan kelompok ekstrim kanan yang dikomandani oleh Ben Gvir dan Smotrich itu memang sudah tidak menginginkan adanya Palestina. Ini yang harus kita sadari. Mereka tidak ingin, mereka ingin merebut semua tanah. Kolonisasi, kolonialisme itu dihidupkan terus dengan cara yang dipilah-pilah gitu. Aneksasi, pengusuran, ya kan, perampasan, penjarahan tanah dengan pembumi hanguskan Gaza demikian rupa. Itu apa tujuannya? Kan satu yang tidak rusak adalah tanah. Tanahnya masih ada. Nah, tanah itu yang akan diklaim. Sampai sekarang itu yang diklaim bahwa itu akan menjadi milik Israel gitu. Nah, itulah yang mengerikan. Ya, kita kembali ke soal kemanusiaan tadi, Pak. Ya. Mungkin kita kelihatannya di sana ya. Ya, betul. Mesti harus kita ketuk saudara-saudara kita ini Benar, biar benar. kita fokus ke sana melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Ya. Palestina. Ya. Mungkin Pak Ple bisa ngasih kita statistik, misalnya berapa yang sudah meninggal, Ya. yang sudah terluka, Ya. dan semua kerugian. Mungkin silakan Pak. Terima kasih. Jadi data sementara ini dibuat oleh lembaga kredibel ya, PBB. Misalnya selama 15 bulan ini Israel sudah menjatuhkan bom NK-84 itu sepanjang 4 meter 3,8 sekian, seberat hampir 1 ton. 85.000 bom dijatuhkan. Itu setara dengan 2 bom nuklir. Bayangkan bagaimana ingin menghancurkannya ini. Saya tidak mengerti lagi, tidak hanya Israel, tapi berita terbaru, Amerika pun kemarin yang Biden menunda untuk mengirim bom. Trump ini mengizinkan Israel untuk dikirimi. Jadi Amerika ini mengizinkan ekspor bomnya lagi sebanyak 907 ton. MK yang lebih besar, yang 4 meter lebih. Bagaimana ini membayangkan yang dilawan itu siapa? Musuhnya itu siapa? Musuhnya itu kan warga sipil, Tidak bersenjata. orang tidak bersenjata, anak-anak, ibu-ibu, wanita. Orang tua, orang jompo. Catatan lain bahwa kesuburan masyarakat Palestina itu luar biasa, Pak. Katanya setiap bulan itu ada 180 wanita ingin melahirkan. Bagaimana bisa melahirkan normal? Rumah sakitnya tidak ada. Bagaimana anestesinya tidak ada? Bagaimana perawatan pasca melahirkan untuk bayinya? Bagaimana inkubator yang disiapkan? Banyak sekali, bahkan bayi-bayi yang tewas tanpa di luar kehendak kita, yang sebetulnya dilakukan karena alat-alatnya tidak bisa masuk, alat-alatnya tidak ada, semuanya dihilangkan. Jadi pembunuhan massal ini yang sebagai saya katakan, Israel melakukan sebuah pembunuhan massal yang sistematik, yang masif. Jadi udah berapa yang meninggal, Pak? Yang meninggal catatannya sudah sampai 47.400 sekian. Sampai hari ini ya. Tapi ini lembaga seperti catatan UN. Kalau lembaga di London yang namanya Lancet Studi itu mengatakan data yang ada itu dikurangi 40%. Jadi kalau Lancet mencatat data yang ada sebetulnya sudah sampai 186.000 yang meninggal. Jadi situasi ini yang kita juga tidak melihat klarifikasinya bagaimana ya. Terus data lagi tadi meninggal. Kemudian yang terluka. Yang terluka 100.000 sekian, Pak.
terluka dan cacat. Yang cacat. Yang pulih bagaimana harus diamputasi, bagaimana Betul. kita melihat Dan yang itu. saya dapat dari datanya PBB Iya. Pak, itu hampir ada setiap hari anak yang kehilangan Orang satu tua. kakinya diamputasi atau kedua kakinya Iya. diamputasi. Bagaimana itu? Apa yang harus kita bisa katakan lagi mengenai Israel ini? Iya. Mengenai kekejian yang dilakukan. Warga sipil yang tinggal di tenda-tenda tanpa perlindungan apapun. Tambah lagi, Dijatuhi bom Pak. 1 juta. Itu anak-anak ada yang meninggal oleh karena mati kedinginan, Betul. mengalami hipotermia. Iya, Waktu hipotermia, musim iya. sekarang ini musim Iya. dingin di sana. Jadi itu gara-gara tendanya itu tidak ada pemanas, jadi bayi itu banyak yang Ya, meninggal. sampai sekarang kan disebut juga di data. Ada sampai 11 sampai 13 ribu anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. Anak-anak di sini adalah di bawah 12 tahun, Pak. 12 tahun yang terpisah dari orang tuanya. Orang tuanya tewas di reruntuhan atau dia bagaimana. Jadi survival of the fittest untuk warga Palestina ini luar biasa. Luar biasa, mereka sudah kehilangan segalanya, Pak. Bahkan kehilangan harapan. Harapan satu-satunya yang bisa menyatukan mereka dan keyakinan bahwa Palestina itu adalah their own rights to live gitu ya. Jadi mereka dengan keyakinan bahwa ini dia tinggal di situ, negara ini memang layak dan secara historis maupun secara legalnya itu milik Palestina. Jadi perjuangan ini yang tidak pernah bisa menghentikan jalannya perjuangan panjang Palestina ke depan. Saya tambahkan sedikit pemirsa bahwa menurut data dari Al Jazeera TV bahwa dari 85.000 Ya. ton bom yang dijatuhkan di Gaza itu, sekarang beton-beton akibat bom itu sekarang kalau dibersihkan perlu waktu 10 tahun lebih. 10 tahun Pak, Ya. dari beton-beton itu. Hanya Jadi untuk menggeser membersihkan puingnya. saja puing-puing itu. Jadi luar biasa, ini nggak ada yang masih tersisa sekarang itu di Gaza, kira-kira gitu. Ya. Silakan lanjut Pak. Betul. Jadi debrisnya itu, puing-puingnya, kotoran yang itu sisanya yang bangunan harus disingkirkan aja butuh 10 waktu tahun. 10 tahun. Lebih. Gitu. Lebih. Bagaimana sekarang bila lembaga bantuan itu tidak diizinkan lagi? Betul. Bagaimana nasib warga Palestina semua? Lifeline itu ya, jalur hidup mereka ada di situ. Mereka hanya bisa hidup dengan bantuan semuanya. Mereka dihalangi Israel. Iya, Pak. Sebentar Pak, satu lagi. Pegawai staf UNHCR selama 15 bulan ini sudah mencapai hampir 260 yang tewas. Ada 160 wartawan yang tewas. Artinya semua saksi hidup yang bisa testimonial menunjukkan kekejian ini pun diberangus oleh Israel. Faktanya itu rumahnya dihancurkan, saksinya pun dikubur. Jadi inilah konstruksi jahat yang mereka lakukan selama ini. Kita tidak mendramatisir situasinya, Betul. tapi keadaannya yang Ini, sungguh ini gitu. fakta. Iya. Jadi Pak, saya tadi jadi teringat Pak. Ini Iya. kan tadi kita sudah membeberkan ke pemirsa kita statistik Betul. bahwa yang sudah meninggal itu sudah lebih 47 Ribu sekian, ya. sekian, yang terluka udah Iya. lebih 100.000. Anak-anak itu yang diamputasi salah satu atau Iya. kedua kakinya setiap, yang meninggal akibat hipotermia, Betul. sekian dan seterusnya. Iya. Dan kalaupun itu waktu diamputasi itu karena tidak ada Iya. peralatan anestesi, itu kadang-kadang ya udah bagaimana sakitnya orang dioperasi. Nah, Pak, sekarang lalu saya berpikir, apa ini tidak cukup oleh Israel? Itu dia. Sekarang mereka membiarkan orang-orang Gaza kembali lagi ke kampung halaman mereka di Gaza yang sudah rata dengan tanah, tetapi kemudian diblok Iya. fasilitasnya. Itu loh Pak. Apa ini enggak, gimana sih cara berpikirnya Ya, Israel, jadi Pak? cara berpikir dia itu hanya ingin menegakkan, merebut tanah Palestina dan menegakkan negara Israel, membangun negara itu confirm. Kalau soal itu keinginan itu, apalagi kalau kita ikuti
semua kekuatan ekstrim kanan itu menyatakan bahwa kami hanya ingin negara Israel. Nah ini Netanyahu juga dibajak oleh kelompok ekstrim kanan ini. Bahkan ada seorang politisi Israel yang kritis dari Hadas, partai kiri yang pro komunis, Ofir Kasif, itu sampai dikucilkan. Dia itu anti Zionisme, anti penyerangan ini. Kasif ini sampai dilarang, di-ban oleh parlemen selama 6 bulan untuk tidak boleh menjadi anggotanya. Dilengserkan secara aklamasi oleh kelompok di situ hanya untuk menggulkan tujuan-tujuan mereka. Jadi saya juga hanya menghimbau, hanya kita yang bisa membantu mereka gitu. Kita tidak bisa juga menjual kesedihan mereka. Ini bukan menjual penderitaan yang ada, tapi ini betul sesuatu yang sangat faktual, realitas yang siapa lagi yang harus bisa menolong. Jangan Palestina dibiarkan sendirian. Israel bersama negara Barat, bersama Amerika begitu kompaknya untuk menekan kekuatan Palestina ini, menekan rencana pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina ini sebuah kejahatan gitu. Mereka almost complicit sama kejahatan yang terjadi ini. Iya Pak. Jadi memang kelihatannya ini ada rencana besar betul yang sedang dipersiapkan oleh Israel. Jadi dia sehingga begitu kejam kepada bangsa Palestina. Betul. Jadi teori tentang bahwa Israel ini sedang mempersiapkan negara Israel Raya yang melampaui Palestina, kemudian negara-negara di Timur Tengah, itu yang mulai dari mana Pak? Dari Sungai Tigris sampai ke Sungai Nile kan? Jadi nanti melampaui itu semua itu. Negara Israel Raya. Gimana Pak analisisnya? Atau begini, pada awalnya kenapa selain menggempur dengan aksi genosida warga Palestina yang berjumlah total sekian ingin menguasai tanah itu, dia juga berperang dengan negara-negara yang memberikan simpati bantuan kepada Palestina kan, Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, lalu Iran yang membantu. Tapi dari semua itu justru berbalik juga. Tidakkah ini cara Israel untuk mengalihkan tujuan utama yang ingin diambil saat ini adalah menguasai Palestina, menguasai tanah Palestina sepenuhnya. Perang itu hanya untuk pengalihan isu dia gitu. Yang sesungguhnya dia tidak akan siap mendirikan Israel Raya kalau dia tidak menguasai Palestina, tanah Palestina. Jadi saya melihatnya saat ini tidak menepis niat dia untuk menguasai itu, tapi itu bisa menjadi titik-titik celah mengalihkan isu gitu. Perang dengan Hizbullah, seolah-olah Hizbullah juga harus ini dengan asumsi bahwa keamanan Israel harus terjaga. Jadi persoalannya kan, masalahnya Israel ini dibantu Amerika dan dibantu Barat. Sementara Palestina menjadi kuat. Sementara Palestina tidak ada yang berani, tidak ada yang bantu. Mereka milisi kok. Pejuang kemerdekaan di zaman kita, bapak-bapak kita dulu, mereka dulu awalnya dengan intifada dengan batu, kita dulu dengan bambu runcing. Nah, para pejuang ini kan ingin mendirikan Palestina yang merdeka, yang sesungguhnya gitu. Kenapa narasinya itu seolah-olah dimulainya bahwa Hamas. Padahal mereka punya niat yang jahat untuk menghabisi tokohnya, menghabisi warganya, apapun, dan menghabisi suara yang ingin membuat Palestina merdeka gitu. Ini kita cukupkan saja karena sudah ini, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Jadi krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.